Halo sobat film, hadir jumpa lagi bersama channel ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Diawali dari rumah tangga yang bahagia, seorang suami istri yang merindukan anak. Mereka bahagia sekali dalam kehidupannya. Lalu mereka lahirlah anak tersebut. Ya ampun, kamu pendarahan, sayang. Dan terjadilah proses melahirkan. Wow. Dan lahirlah 2 orang anak kembar. Namun yang masih hidup hanya 1 saja. Yang sabar ya, Bu. Jadi anak kembarnya hanya ada 1 ya di sini. Dan Bibi rasa Waktu pun berjalan, tak terasa 5 tahun sudah berlalu. Saat hari ulang tahun anaknya yang kelima yang bernama Laura, terjadilah sesuatu yang aneh. Pada saat malam hari ketika angin sepoi-sepoi, Kamu kenapa? ternyata ibunya Flora tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Tiba-tiba tengah malam Laura mengalami kejadian aneh. Ia berdiri dan berjalan sendiri ke lorong ruang tengah tanpa ada yang tahu, dan tiba-tiba ada di dalam bak mandi. Serius, kaget saya. Sayang. Ternyata ketika tengah malam itu Laura ke bak sendirian. Ada apa? Oh, lagi. Bukan hanya itu, Laura pun sering ngobrol sendirian. kan lagi ngobrol sama siapa, Nak? Ditanya begitu, Flora diam saja. Karena kelakuan aneh Flora, ibunya Flora pun juga mengalami hal yang sama, yang aneh, Dan tadi malam yang kemudian ia ceritakan kepada Aku mimpi suami dan juga kepada keluarganya. Melina. Terus gue harus gimana? Gimana? Dan pada malam harinya, tiba-tiba pada malam itu ibunya Flora melihat hantu. Mana? di situ ada hantu. Dan pada malam itu juga kejadian aneh menimpa Flora. Bibinya mencari Flora kemana. Suatu malam yang berbeda terjadilah suatu tragedi. Kaget. Ternyata Bibi Baby Sister kesurupan karena pada malam itu dia akhirnya jatuh dan sang baby sister pun akhirnya mati terjatuh, dan suaminya memanggil Melina untuk menjaganya. Namun ternyata hantunya berpindah ke suaminya. Kemudian ayahnya Flora mengajak berlibur ke suatu tempat wisata. Tujuannya adalah untuk menenangkan diri dari segala bencana yang sedang menimpa keluarganya. Makanya kakak belum sempat kasih tahu kamu. Untung. Dan sampailah di tempat liburan wisatanya di villa yang sangat indah. Manis kan? Buai ikrar kita. Namun sedang enak-enak liburan, ayahnya Flora bertemu dengan mantan pacarnya yang dulu. Disinilah dilematisasi cinta segitiga terjadi dalam film ini. Karena Flora sangat akrab dengan mantan kekasihnya, maka jadilah mereka tinggal bersama. Wih, enak banget ya guys. Bianca, kita keajaiban Tuhan itu begitu baru. Bianca dan Flora sangat akrab sekali. Flora. Hai, sayang. Bapaknya Flora sangat setia, jadi ketika Bianca ingin mengajaknya kembali,
bapaknya tidak mau. Ini. Flora, sayang. Apa ya sayang? Oh iya enggak. Di saat Bianca dan Flora serta Melina, 8, ibunya Flora, bermain asik petak 9. umpet, tiba-tiba ada hal aneh yang sedang terjadi. Mel, Melina. Dan ternyata Bianca itu masih cinta sama ayahnya Flora. Bahwa berhenti mencintaimu. Dan liburan pun telah usai. Keluarga tersebut kembali ke rumah masing-masing. Selama pulang, Bianca, mantan kekasihnya, ikut nginep di rumahnya tersebut. Kamar Flora bagus ya. Tante tidur sama. Melihat keadaan keluarga tersebut, Bianca menjadi iri terhadap kebahagiaan yang terjalin dalam rumah tangganya. Baik. Saya harap kamu nggak ada. Hidup kamu udah lengkap ya? Lalu diceritakan datanglah adik iparnya, yaitu adik dari ibunya Flora yang bernama Jessica. Mereka sedang berlibur, jadi ikut berlibur nginep di rumah kakaknya tersebut. Jadi di rumah tersebut kumpullah banyak keluarga ya. Jadi ada Jessica dan ada Bianca dan serta keluarga dari ibu bapaknya Flora. Flora menghibur diri. Dan pada suatu malam hantunya datang lagi. Aduh, kurang mengasihkan juga ya film nih. Seperti biasa hantu muncul di lorong yang tempat biasa. Hantunya merasuki ke dalam tubuh Bianca. Bianca. Jess. Saja di sini kamu ngapain? Kamu beresin ya? Jessica selalu dihantui oleh Bianca. Jessica menjadi sangat ketakutan. Pada malam itu ayahnya Flora belajar ilmu untuk mengalahkan hantu. Ajian Ponco. Dan pada suatu malam terdengar suara anak kecil tertawa. Dan setiap malamnya Jessica selalu dikejar-kejar oleh hantu yang tak jelas ini. Hantu itu yang telah merasuki Bianca terus meneror. Kamarnya Flora pun menjadi kerasukan juga. Ibunya Flora melihat Jessica sudah jatuh dan meninggal. Ternyata Jessica telah dibunuh oleh hantu Bianca. Melihat itu, Melina pun marah. Dia mengambil pedang dan mengayunkan pedang ke hantu Bianca tersebut. Ketika Melina sedang dicekek oleh hantu Bianca, datanglah bapaknya Flora menyelamatkan. Telah merenggut kebahagiaanku. Setelah terjadi pertempuran yang sangat tidak imbang antara hantu dan ayahnya Flora ini, ayahnya Flora kabur bersama ibunya dengan mengendarai mobil. Namun hantunya mengikuti terus. Cepat jalan, Dania! Ayo kita jalan! Cepat kita jalan! Jalan! Karena terburu-buru, mobilnya pun akhirnya terguling dan menabrak. Untunglah ibu dan bapaknya Flora selamat. Namun hantunya terus mengejar. Karena ayahnya Flora sudah belajar ilmu sakti, dia melawan dan akhirnya hantunya pun terbakar.
Namun ternyata hantunya pindah ke tubuh istrinya, yaitu ibunya Flora. Namun untunglah Melina bisa tersadarkan dengan sendirinya karena begitu cintanya kepada suaminya. Kamu pasti bisa. Dan hantunya pun keluar dan terbakar sendiri. Kok bisa ya? Ini kami sudah. Dan begitulah akhir ceritanya, ending yang ya mungkin begitu tidak mengenakan ya.